kembali dengan Samina Talks. I'm your host, Kianus Mawinata. Tamu pertama saya malam ini adalah seorang penulis biografi, jurnalis Indonesia, dan host dari Buka Buku di Narasi TV. Yang karya-karyanya antara lain Karni Ilyas, Lahir Untuk Berita, Mata Najwa, Matra Layar Kaca, dan Sutopo Purwonugroho, Terjebak Nostalgia. Please welcome Fenty Effendi. Halo Kak Fenty. Tangan dong. Halo Kiano, apa kabar? Alhamdulillah baik. It's so nice to finally see you karena Kiano beberapa saat ini emang sempat buka-buka Instagram Klub Narasi dan nemuin Kak Fenty waktu itu. Dan ternyata Kiano punya buku dulu yang nulis Kak Fenty. Kiano baru tahu itu. Oh iya? Iya. Jadi dulu emang almarhum Ome Kiano itu suka ngoleksi buku, salah satunya buku biografi yang dimana ada bukunya Agung Gumelar gitu. Oke. Agung Gumelar, Jenderal Bersenjata Nurani. Itu Ya, buku Jenderal pertama yang aku tulis yang biografi. Oke. Di tahun 2004 ya kalau nggak salah kan ya? Betul, 2004. Sayang sekali tapi kan tadi sempat nyari-nyari nggak tahu bukunya di mana karena kan dulu bukunya banyak terus dibagi-bagiin ke keponakan, ke anaknya, jadi sekarang udah aduh entah kemana nggak tahu. Wow, tapi emang hebat-hebat semua ya yang Kak Fenty tulis bukunya. Tapi memang dulu dari zaman pada saat kuliah di Universitas Sumatera Utara, Kak Fenty emang sebenarnya udah aktif ya di majalah kampus ya dari kecil ya? Betul. Iya, waktu kuliah jadi pemimpin redaksi majalah kampus. Kalau nulis tuh dari SMP. Justru yang pertama ya SMP dan masuk koran setempat ya. Itu ya biasa cerpen masuk koran. Kalau dulu koran ya, kalau sekarang ya macam-macam kan formatnya. Iya. Tapi memang kesukaan berarti dari masa SMP itu ya, dari keluarga nulis, atau memang ya. Bagaimana dulu tuh sukanya? Kalau menulis kayaknya sih kalau dipikir-pikir dari SD malah ya. Jadi kalau dulu aku nggak tahu ya anak sekarang itu mata pelajaran dulu ada yang namanya mengarang. Aku nggak tahu apakah sekarang masih ada. Jadi mengarang, jadi tuh ya udah senang nulis dan gurunya waktu itu muji, wah kamu bagus tulisannya sampai dibaca di depan kelas. SMP karena waktu itu di zaman aku dulu ya orang masih pakai mesin tik ya, maaf ya, Dede sekarang ya. Jadi karena iya, jadi bapakku pulang bawa mesin tik ke rumah baru, ya udah tak coba tak tuk akhirnya jadi cerpen segala macam. Tapi itu hanya nulis biasa karena waktu itu nggak dibayar ya, anak kecil masukin tulisan fiksi, resensi buku, film gitu ya. Nah, SMA nih ada kejadian menarik yang aku pikir juga setelah aku sudah melewatin semuanya, terus berpikir bahwa betapa dorongan atau endorsement dari seseorang yang bisa dikatakan tokoh itu juga membuat aku jadi merasa percaya diri untuk bahwa menulis itu ternyata adalah salah satu keterampilan dan bakatku. Jadi ketika aku menulis profil seorang teman pemain sepak bola, terus masuk di koran setempat, terus pemimpin redaksinya, aku nih anak SMA nih, dia udah jadi pemimpin redaksi, dia khusus bilang ke redakturnya untuk disampaikan ke aku, bilang bahwa ini kalimatnya masih ingat persis sampai sekarang walaupun udah lama banget ya, bilangin sama Fenty, dia itu berbakat menulis, saya suka sama tulisannya. Seorang pemimpin redaksi bilang begitu sampai ke anak SMA, dan anak SMA ini merasa wow, berarti gue bisa terus nih lanjut jadi PD sampai sekarang jadi nulis. Itu kira-kira ya semacam ini ya, kayak lompatan-lompatan gitu. Jadi aku nih sekarang kalau misalnya ketemu ya termasuk juga ketika Kiani bilang yuk kita ngobrol-ngobrol ya Kak gitu. Aku pikir ya mungkin ini bisa dipakai kesempatan juga untuk apa namanya bisa berbagi dengan dede-dede dimanapun berada gitu ya. Kalau emang suka nulis atau gimana ya udah latih terus diri kita, jangan kita malas gitu untuk melatih bakat kita, kira-kira gitu. Memang dukungan teman tuh penting sekali ya, karena kadang-kadang kita kan baru mau mulai bikin tapi suka minder, terus apa juga banyak yang suka bikin puisi atau suka bikin karya tulis, tapi mereka takut dikritik, takut dibilang nggak bagus gitu. Jadi aku sering juga terima DM ya dari dede-dede seperti Kianu yang nanya, Kak, aku tuh pengen nulis tapi merasa itu tadi yang harus dikalahkan dulu tuh kan perasaan bahwa gue belum bisa, gimana
gimana kita tahu bahwa kita nggak bisa, atau gimana kita tahu tulisan kita itu baik apa gimana gitu kalau kita nggak posting, kasih lihat. Karena dari situ baru orang kemudian merespon, dan apapun itu, kritikan, masukan, atau pujian, atau apalah basa-basi, itu kan ada feedback. Nah, aku mau cerita satu boleh ya? Boleh. Kalau kalian misalnya, kalau Keanu atau teman-temannya main ke toko buku atau juga buka di Instagram, ada yang namanya Mary Andrews. Aku pernah bahas bukunya di klub buku narasi dulu. Dia itu sama sekali bukan seorang penulis. Jadi ini kisah nyata banget. Tinggal di New York kalau nggak salah. Terus kemudian pergi merantau, aku lupa asalnya dari mana, tapi akhirnya dia tinggal di New York kalau nggak salah nih ya. Kemudian orang tuanya meninggal, dia nggak sempat ketemu. Kemudian pada saat yang kurang lebih bersamaan, dia putus dari pacarnya sehingga menjadi galau segala macam gitulah ya. Terus dia menulis dan dia posting tulisannya, dan kemudian orang banyak merespons itu, mengatakan simpati karena dia kehilangan dua orang yang dia sayang sekaligus, bla 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 bla, sampai itu kemudian terus berlanjut dan sampai akhirnya sekarang kalau aku nggak salah dia udah punya 2 apa 3 buku begitu, hanya karena itu tadi. Ya share aja gitu, kita punya perasaan apa, kita ingin menulis tentang apa, kalau ada respons itu akan bisa jadi feedback yang baik buat kita. Hingga dulu dari yang kena dengar juga di akhir 90-an baru juga Kak Fenty kemudian ikutan ke Jakarta waktu itu untuk kerja di program Asia Bagus dan kuis rahasia keluarga di SCTI ya aku tuh. Betul kan ya? Ya, betul. Nah itu juga aku pikir juga bagian dari perjalanan untuk sampai menjadi sekarang ini seorang penulis ya. Karena aku nih sebenarnya dasarnya kalau dibilang tuh sebenarnya pemalu ya. Pada dasarnya pemalu. Tapi kemudian karena ada kesempatan waktu itu kuis rahasia keluarga dulu lumayan ngetop ya dulu ya di RCTI. Bisa pergi itu ya, Kang Izur Mukhtar bisa pergi ke berbagai daerah untuk melakukan syuting dengan keluarga-keluarga di tempat tersebut, jadi bertemu dengan orang gitu ya. Jadi kita ini menurutku salah satu keuntungan atau keunggulan ya. Jadi sebagai remaja, sebagai anak muda tuh kita nggak takut atau nggak malu untuk berbuat salah dan bertanya apa aja. Jadi aku pikir itu bagian dari yang tadinya pemalu, lebih merasa nggak mau ngomong daripada ngomong gitu. Itu perasaan-perasaan anak remaja, mungkin aku nggak tahu ya remaja sekarang masih seperti itu apa enggak gitu. Tapi itu membantu untuk jadi menemukan bakat sendiri, bahwa aku lebih senang menulis misalnya daripada misalnya mungkin lebih, kan ada orang tuh emang bakatnya lebih banyak ngobrol atau malah yang balance kira-kira. Dan tapi yang suka ditakutin karena kita kan kalau ngebikin buku biografi itu karena itu kehidupan seseorang, kita jadi harus risetnya itu panjang banget dan harus ada recheck atau klarifikasi, karena kita jangan sampai kita tulis buku terus salah. Karena juga dulu pernah kejadian karena di bukunya Barack Obama dulu pernah dibilang bapaknya itu meninggal karena apa, tapi ternyata pada saat dicek di riset sama Kak Fenty itu salah, ya kan ya waktu itu. Betul itu riset. Nah itu salah satu riset yang menarik, bukan menarik ya. Kalau sekarang aku bilang itu menarik. Kalau dulu waktu itu ini ibaratnya ya, ini udah kayak ini nih. Kalau ada kamu lihat emoticon di gadget kita yang orangnya tidur tengkurap gitu, itu udah melelahkan banget gitu. Kalau sekarang dipikir itu, aku bisa bilang itu pelajaran. Tapi pada saat itu itu kayak gue mau jadi bergua-gua ini. Jadi maksudnya kayak udah mau lempar handuk putih ini, nyarinya di mana? Karena nggak tahu. Jadi bagaimana dapat tugas untuk memastikan benarkah kakek tinggi dari Obama itu meninggal karena ditembak oleh Belanda. Konteksnya kenapa itu penting? Karena menyangkut hubungan, kira-kira gitu ya, hubungan diplomasi, hubungan antar negara kurang lebih. Karena
si Obama sekarang jadi pada saat itu sedang menjabat presiden ya ketika nyarinya di mana nggak tahu karena kejadian tahun 60 dan itu waduh ke makam, nyari ke arsip daerah, nyari ke dokumen orang setempat. Karena yang namanya riset itu asal tahu aja, itu nggak ada bukunya, nggak kayak kita praktek apa gitu, dilihat gitu, step 1, step 2, step 3 gitu kan. Bahkan orang buka gadget juga ada step-stepannya, ini nggak ada apa-apa. Itu salah satu pengalaman yang sangat berkesan, tapi juga sekaligus itu mengujiku dalam arti saya ini sebenarnya memang senang, memang semangat mengerjakan ini, atau saya ini dihadapkan pada tantangan seperti itu kemudian menyerah dan bilang enggak deh, saya nyari kerjaan lain aja yang lebih gampang dari ini. Itu satu momen yang membuatku jadi bilang udah, gue mau jadi penulis biografi aja. Oke, keren banget emang kita kalau ngomongin biografi mengenai sejarah-sejarah orang lain. Tapi sebelum kita tutup, saya pengen mengetes nih, masih ingat nggak sih Kak Fenty dengan fakta-fakta dari orang-orang yang ditulisnya di buku-bukunya waktu itu? Ya, siap ya? Kita mulai nih. Cuma 3 kok pertanyaannya. Yang pertama, sebelum menjadi seorang redaktur senior dan pembawa acara TV, Bapak Karni Ilyas memulai karirnya sebagai wartawan. Harian di mana dan pada tahun berapa? Masih ingat nggak? Suara Karya dong, tahunnya 1972. Betul. Benar. Betul. Jadi asli ya, aku biografi dia ya. Oke. Iya. Yang kedua, Bima Arya merupakan seorang politikus dan wali kota Bogor asal Jawa Barat yang menempuh pendidikannya di universitas mana? Dengan sarjana mana? Jurusan mana? Nah, itu aku agak lupa. Ini kan masih agak baru kan waktu itu ya? Maaf ya, Kang Bima, maafkan aku lupa. Universitasnya aja, apa enggak? Tik-tok, 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 tik-tok. Universitas Melbourne ya? Yang S1. Aduh, ampun, aku lupa. Aku di Pulau Jawa. Saya kasih clue, Pulau Jawa. Daerahnya lingkupnya dekat-dekat sini kok, sekitar. Terus, Parahyangan ya? Betul, Universitas Parahyangan, jurusannya Hubungan Internasional, HI. Ya ampun. Itu S3. Waktu itu masih agak baru, tapi pas Karni Ilyas aja inget banget kan itu pas udah beberapa tahun sebelumnya lagi kan ya. Kenapa aku ingat banget? Karena banyak banget pencapaian dia waktu di reporter pertama di Suara Karya, begitu. Kalau nama kampus memang agak-agak lupa, tapi aku ingat. Oke, yang ketiga, terakhir, ini gampang kok, kalau nggak ingat udah kebangetan, karena ini kan salah satu dengar-dengar BFF-nya Kak Fenty nih. Kapan sih ulang tahunnya Mbak Najwa Shihab? Ya Allah, nanti kalau aku kasih tahu, nanti orang sedunia jagat raya ntar kirim kado sama dia. Oh, di tahunnya 16 September 1977. Betul sekali. Berarti memang Kak Fenty ini menulis bukan hanya sekedar menulis, tapi diserat, diingat juga apa tulisannya dulu. Jadi kalau misalkan orang nanya, ingat deh kayak gini. Tapi barusan Wikipedia bercanda. Thank you ya Kak Fenty udah mau sharing sama Keanu hari ini. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat terus, semangat-semangat terus. Semoga kita bisa melalui pandemi ini. Tadinya kita kira udah mau selesai, diperpanjang lagi sekarang PSBB kalau di Jakarta. Iya. Oke. Thank you. Makasih ya. Ya. Thank you.